Singapore has reported 23 cases of COVID-19. Presiden Joko Widodo mengingatkan ancaman penyebaran virus corona masih. As the coronavirus outbreak continues, two very kes yang disyaki PUI jangkitan coronavirus 2000 who are infected with the virus. It's generally believed that with the coronavirus warning that China's efforts to downplay the coronavirus Of COVID-19. Corona masih. as the coronavirus coronavirus 2000 With the virus. coronavirus pandemic. coronavirus 2000 Pada permulaan tahun 2020, dunia telah dikejutkan dengan satu wabak penyakit yang dikenali sebagai COVID-19 yang dilaporkan pertama kali berlaku di kota Wuhan, China pada bulan Desember 2019. COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh kemunculan satu coronavirus baru. Coronavirus adalah satu keluarga besar virus-virus yang menyebabkan jangkitan pernapasan dan boleh menyebabkan penyakit yang serius dan boleh membawa maut. Coronavirus yang lain adalah termasuk MERS, yaitu Middle East Respiratory Syndrome, dan juga SARS, yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome. Di antara jenis-jenis coronavirus, COVID-19 merupakan virus yang paling ganas tersebar dengan begitu cepat ke seluruh dunia dalam lebih kurang 3 hingga 4 bulan saja, dan mengorbankan puluhan ribu nyawa manusia di merata dunia, dan menimbulkan kecemasan dan ketakutan kepada penduduk dunia. Namun demikian, selepas saja penyebaran awal pandemik ini, ada juga beberapa teori konspirasi tentang COVID-19 yang muncul di media-media sosial. Antaranya adalah berikut. COVID-19 dibawa oleh tentera Amerika Syarikat. Pada 26 Januari 2019, agensi berita tentera China Zilo mendakwa virus COVID-19 dibuat oleh Amerika Syarikat untuk sasaran orang-orang Cina yang diterbitkan dalam sebuah artikel. Zhou Lijian, juru cakap Kementerian Luar Negeri China, menulis tweet pada Mac 2020 bahwa penyakit ini mungkin telah diperkenalkan oleh anggota tentera Amerika Syarikat yang melawat Wuhan pada Oktober 2019, yang mana sebanyak 300 atlet daripada tentera Amerika Syarikat telah menghadiri acara sukan ketenteraan dunia yang ke-7 di Wuhan, tempat di mana wabak COVID-19 pertama kalinya muncul dan tersebar di seluruh China, menyebabkan teori konspirasi itu berkitar-kitar di laman internet China pada 22 Februari 2019. Namun, pernyataan ini telah dinafikan oleh Rusia. Walau bagaimanapun tidak ada bukti yang menyokong teori tersebut. Pegawai Amerika Syarikat mengatakan bahwa mereka telah menemui akun media sosial yang berkaitan dengan Rusia dengan sengaja mempromosikan teori konspirasi anti-Amerika seperti melancarkan perang ekonomi di China pada 22 Februari 2019. Namun, pernyataan ini telah dinafikan oleh Rusia. COVID-19 buatan makmal Wuhan. Pernyataan awal seorang saintis Cina yang mengatakan bahwa virus itu berpunca daripada haiwan di pasar hidupan liar di Wuhan yang menjangkiti manusia menimbulkan konspirasi bahwa virus itu sebenarnya daripada makmal biosecurity tinggi Cina di Wuhan yang terlepas disebabkan kemalangan makmal. Hal ini menarik perhatian Amerika Syarikat yang didakwa menjadi puncak penularan pandemik COVID-19. Amerika Syarikat membawa dakwaan itu di mata dunia dengan melakukan siasatan penuh bagaimana virus itu merebak ke seluruh dunia. Antara yang menjadi persoalan terhadap institusi virologi Wuhan, yaitu agensi penyelidikan virologi utama China dan tersebar di Asia, menyimpan lebih 1.500 jenis virus menurut laman webnya. Juru cakap Kementerian Luar China, Zhou Lijian, menolak dakwaan bahwa makmal itu bertanggung jawab terhadap wabak berkenan dan masih tidak menolak teori konspirasi yang mungkin dilakukan oleh tentera Amerika Syarikat untuk membawa virus itu ke China. Saintis percaya bahwa virus ini berasal dari kelelawar sebelum disebarkan kepada manusia melalui spesies perantaraan terancam tenggiling yang sisiknya diperdagangkan secara haram di China untuk perubatan tradisional. Bagaimanapun, kajian oleh sekumpulan saintis Cina yang diterbitkan di The Lancet pada Januari menunjukkan bahwa pesakit COVID-19 pertama tidak mempunyai kaitan dengan pasar hewan terkenal Wuhan. Penyelidik keselamatan biologi di King's College London, Philippine Lentos, berkata tidak ada bukti untuk ada insiden di makmal dan tiada ada bukti nyata bahwa virus itu berasal dari pasar basah. Namun, seberapa petunjuk menunjukkan ada kemungkinan kemalangan makmal dari penyelidik saintifik asas. Eksploitasi pandemik COVID-19. Baru-baru ini, pengasas Microsoft, Bill Gates pula menjadi sasaran teori konspirasi berkaitan dengan pandemik COVID-19. Ini berikutan, beliau pernah memberi ucapan pada tahun 2015
Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. Dia menyebut tentang ancaman terbesar dunia bukanlah dalam bentuk peperangan nuklir, melainkan serangan virus yang boleh membunuh jutaan manusia dan tidak satupun negara di dunia bersedia menghadapinya. Di media sosial, Bill Gates dituduh menciptakan virus COVID-19 dengan tujuan mengawal populasi dunia dan mendapatkan keuntungan dari hasil jualan vaksin buatannya. Kritikan Bill Gates terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan sokongan beliau terhadap pembuatan vaksin membuatkan dia mangsa yang sempurna dalam teori konspirasi ini. Gambar-gambar Bill Gates yang tersebar luas di internet semasa menghadiri persidangan coronavirus pada tahun 2015 mengaitkan yayasan Gates, yaitu Bill and Melinda Gates Foundation, memiliki kaitan dan pendanaan kepada Fulbright Institute, satu lembaga penyelidikan yang mengajukan paten untuk coronavirus. Namun, menurut Fulbright, paten tersebut bukan untuk coronavirus yang menyebabkan COVID-19, melainkan satu paten yang berpotensi digunakan sebagai vaksin untuk beberapa jenis coronavirus yang menjangkiti haiwan. COVID-19 disebabkan rangkaian 5G. Terdapat juga teori konspirasi yang beredar di media sosial yang disiarkan oleh influencer dan selebriti mendakwa bahwa pandemi COVID-19 ini berpunca daripada rangkaian 5G. 5G ialah teknologi selanjutnya dari teknologi jaringan 4G yang kelajuan akses internet jauh lebih tinggi dari 4G. Pengikut teori konspirasi mengatakan gelombang teknologi tersebut boleh melemahkan sistem imun tubuh manusia dan mempercepatkan penyebaran COVID-19, atau bukan mengirim secara terus virus tersebut melalui gelombang rangkaian telepon 5G. Teori ini dibangunkan disebabkan salah satu kota pertama yang menguji rangkaian 5G ini ialah di Wuhan, China, yang merupakan tempat asalnya penyebaran COVID-19. Perkara ini menimbulkan kecurigaan dan tanggapan segelintir masyarakat bahwa ada kaitannya dengan teknologi 5G ini dengan coronavirus. Namun demikian, teori ini dibangkang dan fakta bahwa virus tidak dapat disebarkan melalui gelombang rangkaian telepon apatah lagi COVID-19 juga tersebar di negara-negara yang bahkan tidak mempunyai rangkaian mudah alih 5G. Kesan daripada teori konspirasi ini mengakibatkan tindakan merosakkan dan membakar menara telekomunikasi di beberapa buah negara seperti di Belanda, Belgium, dan Amerika Serikat oleh segelintir masyarakat yang mempercayai teori ini. In Quebec, this has fast become a familiar sight. A cellular tower set ablaze. In 1 week, police responded to 7 similar fires. But the spark of the conspiracy had been lit. COVID-19 dicipta untuk microchip. Teori konspirasi COVID-19 juga mengaitkan pandemik ini sebagai cara untuk memasang microchip kepada manusia melalui vaksin. Dan sekali lagi, pengasas Microsoft, Bill Gates, didakwa sebagai individu di sebalik konspirasi ini. Dakwaan ini timbul apabila Bill Gates mengatakan dalam satu temu duga pada bulan Mac bahwa akhirnya kami bakal mempunyai beberapa sijil digital yang akan digunakan untuk menunjukkan siapa yang sudah pulih, sudah diuji, dan yang sudah menerima vaksin. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang microchip, namun demikian kenyataan Bill Gates ini mengundang kepada tanggapan yang ditulis dalam satu artikel dan telah tersebar luas bertajuk Bill Gates akan menggunakan pemasangan microchip untuk melawan coronavirus. Artikel tersebut merujuk kepada satu penyelidikan teknologi yang didanai oleh Yayasan Gates, yaitu teknologi yang boleh menyimpan rekor vaksin seseorang dalam satu dakwah khas untuk kemudian disuntik pada manusia. Yayasan Gates, yaitu Bill and Melinda Gates Foundation, mengatakan bahwa sijil digital tersebut merupakan usaha untuk membuat satu sumber terbuka platform digital dengan tujuan mengembang akses keselamatan ujian dari rumah. Akibat daripada teori konspirasi ini, 19% daripada penduduk Amerika mengatakan tidak mau diberi vaksin apabila vaksin sudah tersedia nanti. Dan selain itu, terdapat lebih daripada 10.000 orang di kota Melbourne, Australia yang enggan untuk menjalankan ujian COVID-19. Begitulah 5 teori konspirasi tentang COVID-19 yang dapat macam jenis kongsikan pada kali ini. COVID-19 merupakan pandemik penyakit yang paling digeruni di dunia pada masa kini. Bagi macam jenis, teori konspirasi mengajak kita membuka minda untuk berpikir dan membuat penyelidikan sendiri tanpa terikut-ikut dengan teori orang lain yang tidak berasas dan mempunyai bukti. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru daripada macam jenis pada masa akan datang. Jumpa lagi.